Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa, sudah bekerja keras, sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki terasa sempit, hidup terasa berat, dan doa seperti menggantung di langit? Mungkin bukan karena langit tertutup, melainkan karena hati kita belum sepenuhnya mengetuk pintu rahmat-Nya. Di bulan Syakban yang mulia ini, bulan ketika catatan amal diangkat ke hadapan Allah, tersimpan rahasia langit yang jarang disadari manusia. Tentang bagaimana rezeki diluaskan, bukan hanya dengan kerja, tetapi dengan kedekatan kepadanya. Mari kita membuka satu demi satu rahasia itu, melalui 7 amalan pembuka rezeki di bulan Syakban. Bulan Syakban sering datang begitu saja, lalu pergi tanpa sempat kita sambut dengan kesadaran penuh. Ia berdiri di antara Rajab dan Ramadan, seperti jembatan sunyi yang jarang diperhatikan, padahal di sanalah sesungguhnya perjalanan ruhani seorang hamba sedang dipersiapkan menuju bulan penuh cahaya. Banyak manusia menanti Ramadan dengan gegap gempita, namun lupa bahwa Syakban adalah ladang pembuka keberkahan. Seperti tanah yang harus diolah sebelum benih ditanam, Syakban adalah waktu bagi hati untuk dibersihkan, niat untuk diluruskan, dan jiwa untuk disiapkan agar kelak Ramadan tidak hanya berlalu, tetapi benar-benar membekas dalam kehidupan. Rasulullah memberi perhatian khusus pada bulan ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Syakban, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya kecuali Ramadan. Ini bukan tanpa alasan, sebab beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa keberkahan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses mendekat yang perlahan namun penuh kesungguhan. Syakban juga dikenal sebagai bulan diangkatnya catatan amal. Di saat itulah, segala yang kita perbuat selama setahun, kecil maupun besar, dihadapkan kepada Allah. Betapa indahnya jika saat catatan itu terangkat, ia dipenuhi dengan kebaikan, meski sedikit, namun tulus dan penuh keikhlasan. Namun seringkali kita lalai, kita sibuk menunggu Ramadan, tetapi lupa mempersiapkan diri di Syakban. Kita ingin menuai pahala, tetapi enggan menanam benih amal. Padahal, Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa sungguh kita melangkah menujunya. Syakban adalah waktu yang lembut, tidak sekeras ujian, tidak sepadat Ramadan, namun justru disitulah Allah memberi ruang luas bagi hambanya untuk kembali. Kembali dari kelalaian, kembali dari dosa, kembali dari hati yang terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa arah pulang. Di bulan inilah, Allah akan memanggil dengan suara yang halus, bukan teriakan perintah, tetapi bisikan kasih sayang. Seakan Dia berkata, "Wahai hambaku, sebelum engkau memasuki bulan ampunan, bersihkanlah hatimu terlebih dahulu, agar cahaya itu benar-benar menerangi hidupmu." Syakban mengajarkan kita bahwa tidak semua kebaikan harus besar dan terlihat. Terkadang, hanya dengan memperbaiki niat, menjaga lisan, dan memperbanyak mengingat Allah, kita telah menyiapkan pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup oleh kelalaian. Karena rezeki tidak selalu tertahan oleh kurangnya usaha, tetapi sering terhalang oleh jauhnya hati dari Allah. Maka Syakban hadir bukan sekadar sebagai penanda waktu, tetapi sebagai pengingat agar kita kembali mendekat, sebelum benar-benar berharap dilimpahi. Maka jangan biarkan Syakban berlalu seperti angin yang hanya terasa sejenak. Sambutlah ia dengan kesadaran, isilah dengan amal, dan hidupkan dengan doa. Sebab siapa yang memuliakan Syakban, insya Allah akan dimuliakan pula saat berjumpa dengan Ramadan. Dan dari sinilah, perjalanan kita menyingkap rahasia langit itu dimulai, dari sebuah bulan yang sering terlupakan, namun menyimpan kunci keberkahan bagi siapa saja yang mau mengetuknya dengan hati yang tulus. Seringkali ketika mendengar kata rezeki, pikiran kita langsung tertuju pada uang, harta, dan segala hal yang bisa dihitung dengan angka. Padahal, jika kita mau merenung sejenak, rezeki Allah jauh lebih luas dari sekadar lembaran rupiah yang kita genggam di tangan. Rezeki adalah napas yang masih Allah izinkan berhembus di dada kita hari ini. Rezeki adalah mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, dan hati yang masih bisa merasa. Semua itu adalah karunia besar yang sering luput dari rasa syukur, karena terlalu biasa kita rasakan setiap hari. Ada orang yang hartanya melimpah, tetapi hatinya sempit. Ada pula yang hidupnya sederhana, namun jiwanya tenang dan penuh rasa cukup. Disitulah kita belajar bahwa rezeki bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa lapang hati dalam menerima apa yang Allah tetapkan. Ketenangan batin adalah rezeki yang tak ternilai. Tidur nyenyak tanpa gelisah, bangun pagi tanpa beban berlebih di dada, serta menjalani hari dengan rasa damai, semua itu adalah rezeki yang sering tidak kita minta,
namun sangat kita butuhkan. Keluarga yang saling menguatkan juga bagian dari rezeki. Istri yang setia, suami yang bertanggung jawab, anak-anak yang menyejukkan pandangan, atau orang tua yang masih bisa kita baktikan diri kepadanya, semua itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan ujian pun, jika kita pandang dengan mata iman, adalah bagian dari rezeki. Karena melalui ujian, Allah mengangkat derajat, membersihkan dosa, dan menguatkan jiwa. Tidak semua yang pahit itu buruk, terkadang justru di sanalah letak kasih sayangnya yang tersembunyi. Ketika kita mempersempit makna rezeki hanya pada materi, maka kita akan mudah kecewa. Merasa kurang, merasa kalah, merasa tertinggal. Padahal, mungkin Allah telah memberi begitu banyak, hanya saja bukan dalam bentuk yang kita bayangkan. Maka Syakban mengajarkan kita untuk meluaskan cara pandang, agar kita tidak hanya sibuk meminta, tetapi juga pandai menyadari. Tidak hanya mengeluh karena kurang, tetapi juga bersyukur atas yang telah ada. Karena rasa syukur adalah kunci tambahan rezeki. Siapa yang bersyukur, Allah janjikan akan ditambah. Bukan hanya ditambah hartanya, tetapi ditambah ketenangannya, ditambah keberkahannya, dan ditambah kemudahan dalam hidupnya. Saat hati telah pandai bersyukur, doa-doa kita akan menjadi lebih indah. Kita tidak lagi memaksa takdir, tetapi menitipkan harapan dengan penuh adab. Kita meminta bukan karena tamak, tetapi karena yakin hanya Allah sebaik-baik pemberi. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh membahas amalan pembuka rezeki, mari kita luruskan pemahaman ini terlebih dahulu, bahwa rezeki bukan sekadar tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup, merasa dekat dengan Allah, dan merasa damai dalam setiap ketetapannya. Meluruskan niat adalah langkah pertama yang sering kita anggap sepele, padahal di sanalah seluruh perjalanan hidup bermula. Niat ibarat arah kompas bagi seorang musafir, jika ia melenceng sejak awal, maka sejauh apapun ia melangkah, tujuannya takkan pernah tercapai. Dalam mencari rezeki, kita sering sibuk memperbaiki cara, strategi, dan usaha lahiriah, tetapi lupa bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan semua ini? Jika niat hanya demi dunia semata, maka hasilnya pun hanya dunia. Namun jika niat diarahkan karena Allah, maka dunia dan akhirat akan Allah sertakan sebagai karunia. Seringkali rezeki terasa sempit bukan karena Allah enggan memberi, melainkan karena hati kita belum siap menerima dengan cara yang diridainya. Ketika niat masih tercampur oleh ambisi, ria, dan keinginan dipuji manusia, maka keberkahan pun menjauh perlahan. Syakban datang membawa pesan agar kita kembali mengoreksi niat, menata ulang tujuan hidup, dan mengembalikan semua aktivitas kepada Allah. Bekerja bukan hanya demi gaji, berdagang bukan hanya demi untung, dan beribadah bukan sekadar rutinitas, tetapi semuanya dilakukan sebagai bentuk penghambaan yang tulus kepada Rabb semesta alam. Taubat menjadi pasangan indah bagi niat yang diluruskan. Karena betapapun baik niat kita hari ini, masa lalu mungkin pernah ternodai oleh kesalahan. Dosa yang kita anggap kecil, bisa menjadi tembok besar yang menghalangi rezeki. Tatapan yang tidak dijaga, lisan yang melukai, harta yang tidak bersih, atau waktu yang dihabiskan dalam kelalaian, semua itu mengendap dalam catatan amal, dan tanpa sadar menutup pintu keberkahan. Maka Syakban adalah waktu yang tepat untuk membersihkan lembaran itu dengan air mata taubat yang jujur. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi kesadaran yang tumbuh di hati. Ia lahir dari penyesalan, diperkuat dengan tekad, dan dibuktikan dengan perubahan. Bukan taubat jika hanya menyesal sesaat lalu kembali mengulang dosa yang sama tanpa rasa bersalah. Taubat sejati membuat hati menjadi lembut, menjadikan jiwa lebih peka terhadap halal dan haram, serta menumbuhkan rasa takut yang indah kepada Allah, takut kehilangan kasih sayangnya, bukan takut kepada hukuman semata. Dalam taubat, Allah tidak meminta kesempurnaan, melainkan kejujuran. Dia tidak menunggu hambanya bersih dahulu baru datang, tetapi justru memanggil hambanya yang kotor agar datang untuk dibersihkan. Betapa luas rahmat Allah, betapa lembut kasih sayangnya. Bahkan dosa setinggi langit, selama belum berputus asa, masih bisa diampuni. Maka jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali, sebab pintu taubat Allah selalu lebih besar dari dosa-dosa kita. Ketika niat telah lurus dan taubat telah dilakukan, maka hati pun menjadi lapang. Hati yang lapang inilah yang siap menerima rezeki dengan penuh keberkahan. Bukan hanya rezeki berupa uang, tetapi juga berupa kemudahan, ketenangan, dan arah hidup yang jelas. Sebab seringkali yang membuat hidup berat bukan kurangnya harta,
melainkan hati yang penuh beban dosa dan niat yang tidak jernih. Ketika beban itu dilepaskan, hidup terasa lebih ringan, walau keadaan belum berubah sepenuhnya. Syakban mengajarkan kita bahwa memperbaiki hubungan dengan Allah lebih utama daripada memperbaiki hubungan dengan dunia. Karena ketika hubungan dengan Allah telah baik, dunia akan mengikuti. Allah yang menggerakkan hati manusia, Allah yang mengatur peluang, dan Allah pula yang membuka pintu-pintu tak terduga. Maka jangan heran jika setelah taubat dan meluruskan niat, tiba-tiba jalan terasa lebih mudah, urusan terasa lebih ringan, dan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Namun perlu kita sadari, taubat dan niat lurus bukan alat untuk memaksa Allah agar segera memberi. Ia bukan transaksi, melainkan bentuk penghambaan. Kita meluruskan niat bukan agar cepat kaya, tetapi agar hidup bernilai di sisinya. Kita bertaubat bukan agar rezeki deras, tetapi agar Allah ridha. Dan justru dari keridaan itulah, rezeki mengalir dengan cara yang paling indah dan paling tepat menurutnya. Di bulan Syakban, mari kita beri waktu sejenak untuk duduk bersama hati sendiri. Bertanya dengan jujur, apakah selama ini langkah kita sudah menuju Allah atau justru menjauh darinya? Tidak perlu menunggu sempurna untuk kembali, karena kembali itulah yang menyempurnakan. Setiap helaan nafas yang masih ada adalah kesempatan, dan setiap kesempatan adalah bentuk rezeki yang tak ternilai. Akhirnya, meluruskan niat dan taubat sungguh-sungguh adalah fondasi dari semua amalan pembuka rezeki. Tanpa fondasi ini, amalan lain hanya akan menjadi rutinitas kosong. Tetapi dengan fondasi ini, sekecil apapun amal, akan bernilai besar di sisi Allah. Maka mari kita mulai perjalanan membuka rezeki bukan dari luar, tetapi dari dalam hati, dengan niat yang jernih dan taubat yang tulus, agar langit pun terbuka menyambut doa-doa kita. Istighfar adalah kalimat sederhana yang sering terucap di lisan, namun memiliki kekuatan luar biasa di sisi Allah. Ia bukan sekadar permohonan ampun, tetapi pintu besar menuju ke lapangan hidup. Banyak orang mencari rezeki dengan berlari ke sana kemari, padahal salah satu kunci rezeki justru tersembunyi dalam keheningan bibir yang menyebut, astagfirullah. Di balik kalimat itu, tersimpan pengakuan akan kelemahan diri dan pengharapan penuh kepada rahmat Allah. Dan dari sanalah, keberkahan mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kesempitan hidup bukan selalu karena kurangnya usaha, tetapi karena tertutupnya pintu langit oleh dosa yang kita biarkan menumpuk. Dosa kecil yang diremehkan, jika dibiarkan, bisa mengeraskan hati dan menghalangi cahaya rezeki. Istighfar hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membebaskan. Ia membersihkan hati, melapangkan dada, dan membuka kembali jalan yang sempat tertutup oleh kelalaian yang panjang. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan janji manusia, tetapi janji langit. Maka betapa ruginya kita jika hanya mengandalkan kekuatan diri, sementara senjata langit ini jarang kita gunakan. Padahal istighfar bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa biaya, tanpa syarat rumit, cukup dengan hati yang sadar dan lisan yang jujur. Istighfar bukan hanya untuk mereka yang merasa berdosa besar, tetapi juga untuk mereka yang ingin hidupnya lebih berkah. Bahkan orang-orang saleh terdahulu pun tidak pernah merasa cukup dengan amalnya. Mereka memperbanyak istighfar bukan karena merasa hina, tetapi karena menyadari betapa agungnya Allah dan betapa kecilnya diri mereka di hadapannya. Dari situlah lahir kerendahan hati yang justru mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Di bulan Syakban yang mulia ini, memperbanyak istighfar menjadi sangat bermakna. Karena inilah bulan diangkatnya amal, bulan persiapan menuju Ramadan. Alangkah indahnya jika lembaran amal kita dipenuhi dengan istighfar, seakan kita menyambut catatan itu dengan permohonan ampun dan harap akan rahmat. Dengan istighfar, kita tidak hanya membersihkan masa lalu, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih terang. Ada saatnya kita merasa sudah banyak beribadah, sudah rajin salat, sudah sering berdoa, namun rezeki terasa belum lapang. Di saat itulah, mungkin yang perlu kita tambahkan bukan lagi permintaan, tetapi pengakuan. Mengakui bahwa kita masih banyak hilaf, banyak lalai, dan sangat membutuhkan ampunan Allah. Karena seringkali, rezeki tidak tertahan karena kurangnya doa, tetapi karena tertahannya keberkahan oleh dosa yang belum kita mohonkan ampunan. Istighfar juga menenangkan hati. Ketika hati gelisah, pikiran kusut, dan beban hidup terasa berat,
mengucap istighfar perlahan mampu menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah kita sedang menyerahkan semua kekacauan kepada Allah, dan mengakui bahwa hanya Dia yang mampu merapikannya kembali. Dari ketenangan inilah, muncul kejernihan berpikir dan kemudahan dalam melangkah. Namun istighfar yang sejati bukan hanya di bibir, melainkan di hati. Ia menuntut kesadaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri. Bukan berarti kita tidak akan jatuh lagi, tetapi setiap kali jatuh, kita bangkit dengan istighfar, bukan dengan putus asa. Karena putus asa adalah bentuk kelalaian terbesar terhadap rahmat Allah yang luas. Dalam hidup, kita sering mencari pembuka rezeki yang besar dan berat, padahal Allah memberi kunci kecil yang ringan namun dahsyat. Istighfar adalah salah satunya. Ia tidak mengharuskan kita berhenti bekerja atau meninggalkan dunia, justru ia membersihkan jalan dunia agar lebih berkah. Dengan istighfar, kerja kita menjadi ibadah, usaha kita menjadi doa, dan hasilnya menjadi karunia yang membawa kebaikan, bukan sekadar keuntungan. Maka di bulan Syakban ini, mari kita jadikan istighfar sebagai sahabat setia di setiap waktu. Di pagi hari, di sela pekerjaan, di saat lelah, dan sebelum tidur. Biarlah lisan kita basah oleh istighfar, agar hidup kita dibasuh oleh rahmat dan keberkahan. Karena siapa yang dekat dengan ampunan Allah, niscaya akan dekat pula dengan rezeki yang penuh kebaikan dan ketenangan. Sholawat kepada Nabi Muhammad bukan sekadar pujian, tetapi jembatan cinta antara hamba dan Rasul-Nya. Ketika lisan kita menyebut nama beliau dengan penuh hormat, sesungguhnya kita sedang mengikat hati dengan sosok yang paling dicintai Allah. Dari ikatan itulah, rahmat Allah mengalir deras kepada siapapun yang bersalawat. Banyak orang mengadu hidupnya sempit dan doanya terasa jauh, padahal sholawat adalah jalan terdekat agar doa itu diangkat dan dilapangkan. Karena siapa yang bersalawat, sejatinya sedang mengetuk pintu langit dengan adab yang paling indah. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang bersalawat kepadanya 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, hanya dengan 1 sholawat, kita mendapat 10 limpahan rahmat dari Allah. Betapa murah dan mudahnya jalan menuju kasih sayangnya. Namun seringkali kita lupa, karena sibuk meminta, tetapi lalai mengagungkan perantara yang membawa doa itu kepada Allah. Padahal sholawat bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghadirkan keberkahan dalam setiap detak kehidupan. Sholawat juga memiliki keajaiban dalam melapangkan rezeki. Banyak ulama dan orang-orang saleh menuturkan bahwa ketika hidup terasa sempit dan jalan terasa buntu, mereka tidak memperbanyak keluhan, tetapi memperbanyak sholawat. Ajaibnya, perlahan masalah terurai, rezeki terbuka, dan hati menjadi tenang. Karena sholawat bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah, tetapi juga memperindah hubungan kita dengan Allah yang mengutus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam bulan Syakban yang mulia ini, memperbanyak sholawat menjadi sangat bermakna. Sebab Syakban adalah bulan persiapan menyambut Ramadan, dan sholawat adalah cara terindah untuk membersihkan hati sebelum memasuki bulan penuh ampunan. Ketika hati dipenuhi sholawat, ia menjadi lembut, jauh dari dengki, iri, dan kebencian. Dari hati yang bersih inilah, rezeki mengalir bukan hanya berupa harta, tetapi juga berupa ketenangan dan keberkahan hidup. Sholawat juga mengajarkan kita tentang adab dalam berdoa. Sebelum meminta, kita diajarkan untuk memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi-Nya. Ini bukan sekadar urutan kata, tetapi pelajaran tentang kerendahan hati. Kita tidak langsung menuntut, tetapi mendahulukan penghormatan. Dari adab itulah, doa menjadi lebih bernilai, lebih indah, dan lebih layak diangkat ke langit. Maka jangan heran jika doa yang diawali sholawat terasa lebih ringan keluar dari hati dan lebih menenangkan jiwa. Di tengah kehidupan yang penuh hiruk-pikuk dan kegelisahan, sholawat menjadi penenang yang lembut. Ia menenangkan pikiran yang kusut, menyejukkan hati yang panas, dan melunakkan jiwa yang keras oleh dunia. Saat lisan bersalawat, seolah kita sedang mengalirkan cahaya ke dalam diri, mengingat kembali bahwa ada sosok mulia yang telah memberi teladan sabar, ikhlas, dan cinta tanpa syarat kepada umatnya. Tidak ada batasan waktu untuk bersalawat. Ia bisa dilantunkan saat berjalan, bekerja, bahkan saat hati sedang gundah. Justru di saat-saat seperti itulah sholawat terasa paling indah. Karena ketika dunia terasa sempit, kita diajak untuk mengingat sosok yang hidupnya penuh ujian namun selalu lapang dalam keimanan. Dari sana kita belajar bahwa kelapangan sejati bukan terletak pada keadaan, tetapi pada kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya.
Sholawat juga membersihkan cara kita memandang rezeki. Kita tidak lagi hanya mengejar banyaknya, tetapi keberkahannya. Karena Nabi Muhammad mengajarkan hidup sederhana, namun penuh makna. Dengan bersalawat, kita sedang menanamkan nilai-nilai itu dalam diri, cukup, syukur, dan tawakal. Dari nilai-nilai inilah lahir kehidupan yang terasa ringan walau tidak selalu berlimpah secara materi. Seringkali kita mencari jalan pintas untuk membuka rezeki, padahal Allah telah memberi jalan yang indah melalui sholawat. Jalan yang tidak melelahkan, tidak memerlukan modal besar, tetapi membutuhkan kesadaran hati. Ketika sholawat menjadi kebiasaan, ia akan mengalir seperti nafas, menjadi bagian dari hidup, dan tanpa sadar, ia mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan memandang dunia dengan lebih tenang dan penuh harap. Maka di bulan Syakban ini, mari kita jadikan sholawat sebagai cahaya yang menyertai setiap langkah. Tidak perlu menunggu waktu khusus, karena setiap detik adalah kesempatan untuk mengingat Nabi yang mulia. Semoga dengan memperbanyak sholawat, Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan iman kita, hingga hidup terasa lebih indah dalam naungan rahmat-Nya. Puasa sunnah di bulan Syakban adalah ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan Rasulullah. Beliau memperbanyak puasa di bulan ini, seolah ingin mengajarkan bahwa sebelum memasuki bulan ampunan, hati perlu dilatih untuk tunduk dan sabar. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi melatih jiwa agar tidak diperbudak oleh keinginan dunia. Ketika perut lapar, hati justru menjadi lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan lebih cepat tersadar akan kelemahan diri di hadapannya. Puasa Syakban mengajarkan kita tentang keikhlasan yang sunyi. Tidak seperti puasa Ramadan yang tampak oleh banyak orang, puasa sunnah sering dilakukan tanpa diketahui siapapun. Disitulah letak keindahannya, karena ibadah ini benar-benar menjadi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan, hanya dorongan cinta dan rindu kepada Allah. Dari keikhlasan inilah, keberkahan mengalir lebih lembut namun mendalam, meresap ke dalam setiap sisi kehidupan. Ketika kita berpuasa, kita belajar mengendalikan diri. Kita belajar berkata tidak pada hal yang halal demi taat kepada Allah, maka seharusnya kita lebih mampu menjauhi yang haram. Puasa melatih disiplin batin, menumbuhkan kesabaran, dan membangun kekuatan jiwa. Dan jiwa yang kuat adalah salah satu kunci terbukanya rezeki, karena rezeki bukan hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi proses kehidupan. Puasa Syakban juga mendekatkan kita kepada makna empati. Saat lapar dan haus, kita lebih mudah merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kekurangan setiap hari. Dari sanalah lahir kelembutan hati, dorongan untuk berbagi, dan keinginan untuk lebih bersyukur. Hati yang bersyukur dan penuh empati adalah hati yang dicintai Allah, dan hati yang dicintai Allah niscaya akan dilapangkan rezekinya dengan cara yang penuh kasih. Dalam keadaan berpuasa, doa menjadi lebih mudah naik ke langit. Karena saat itu, ego sedang dilemahkan, dan ruh sedang dikuatkan. Rasulullah mengajarkan bahwa doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Maka betapa indahnya jika di bulan Syakban, kita memadukan puasa sunnah dengan doa-doa penuh harap, memohon rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebaikan bagi diri dan orang-orang di sekitar kita. Puasa juga mengajarkan kita tentang cukup, bahwa hidup tidak harus selalu mengikuti semua keinginan. Ada kalanya kita harus berhenti sejenak, menahan diri, dan menyadari bahwa kebahagiaan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita konsumsi, tetapi seberapa dalam kita mensyukuri. Dari rasa cukup inilah lahir ketenangan, dan dari ketenangan lahirlah kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang Allah titipkan. Di bulan Syakban, puasa sunnah menjadi latihan ruhani sebelum Ramadan. Ia seperti pemanasan sebelum perjalanan panjang, agar saat Ramadan tiba, kita tidak kaget, tidak berat, dan tidak lalai. Dengan membiasakan puasa sejak Syakban, kita sedang mempersiapkan diri untuk meraih keberkahan Ramadan dengan lebih maksimal, karena hati telah lebih siap, dan jiwa telah lebih terlatih. Namun puasa sunnah bukan tentang memaksa diri hingga lelah dan lalai terhadap kewajiban lain. Islam mengajarkan keseimbangan. Puasa dilakukan sesuai kemampuan, dengan penuh kesadaran dan kegembiraan. Karena ibadah yang dicintai Allah bukan yang memberatkan, tetapi yang dilakukan dengan istiqomah dan penuh cinta. Dari ibadah yang penuh cinta inilah, rezeki datang bukan sebagai beban, tetapi sebagai karunia yang menenangkan. Ketika kita berpuasa, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu langit dengan bahasa yang paling jujur, bahasa ketundukan. Tanpa banyak kata, tanpa banyak tuntutan,
hanya dengan rasa lapar dan sabar, kita menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah lebih dari apapun. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh harap. Maka di bulan Syakban ini, mari kita hidupkan sunnah puasa sebagai jalan lembut membuka rezeki. Tidak hanya rezeki berupa harta, tetapi juga rezeki berupa ketenangan, kesehatan, dan keberkahan hidup. Semoga dengan puasa sunnah yang ikhlas, Allah mempersiapkan kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang kuat, dan rezeki yang dilapangkan dengan penuh rahmat. Salat adalah tiang kehidupan seorang mukmin, penopang utama yang menjaga agar hidup tetap tegak di tengah badai dunia. Ketika salat berdiri kokoh, maka hidup pun akan ikut kokoh. Namun jika salat mulai rapuh, maka seluruh bangunan kehidupan perlahan ikut melemah. Dalam mencari rezeki, seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki cara bekerja, strategi usaha, dan koneksi manusia, tetapi lupa memperbaiki koneksi paling utama, yaitu hubungan dengan Allah melalui salat yang khusyuk dan penuh kesadaran. Banyak orang salat, tetapi sedikit yang benar-benar menghadirkan hati di dalamnya. Tubuh berdiri menghadap kiblat, namun pikiran melayang entah kemana. Padahal salat bukan sekadar gerakan fisik, melainkan perjumpaan ruhani antara hamba dan Tuhannya. Ketika hati tidak hadir, salat kehilangan ruhnya, dan ketika salat kehilangan ruh, ia sulit menjadi jalan pembuka rezeki. Karena rezeki yang berkah lahir dari hubungan yang hidup dengan Allah, bukan sekadar dari rutinitas tanpa rasa. Memperbaiki salat berarti memperbaiki kualitas perjumpaan itu. Kita belajar memperlambat bacaan, meresapi makna, dan menyadari bahwa setiap takbir adalah pengakuan bahwa Allah lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Dalam ruku kita belajar tunduk, dalam sujud kita belajar merendah, dan dalam duduk kita belajar berharap. Dari proses inilah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, dan dari ketenangan itulah rezeki terasa lebih lapang dan berkah. Salat juga mengajarkan kita tentang waktu. Ia melatih kita untuk menghargai detik demi detik, mengatur ritme hidup, dan menata prioritas. Orang yang menjaga salat tepat waktu akan terbiasa hidup teratur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan sifat-sifat inilah yang seringkali menjadi pintu rezeki di dunia. Karena Allah mencintai hamba yang menjaga amanah, dan dunia pun cenderung mempercayai mereka yang menghargai waktu. Namun salat tidak berhenti pada gerakan, ia berpadu dengan doa. Doa adalah suara hati yang paling jujur, tempat segala keluh kesah disampaikan tanpa takut dihakimi. Dalam doa, kita tidak perlu berpura-pura kuat, karena Allah tahu betapa lemahnya kita. Dan justru dalam pengakuan akan kelemahan itulah, Allah mencurahkan kekuatan dan pertolongannya. Maka jangan remehkan doa setelah salat, karena seringkali di sanalah rezeki kita sedang disiapkan. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ada kalanya doa tidak langsung dikabulkan sesuai permintaan, tetapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau ditunda hingga waktu yang paling tepat. Disitulah iman diuji, apakah kita tetap percaya, atau justru berpaling. Orang yang tetap berdoa meski belum melihat hasilnya adalah orang yang sedang belajar tawakal, dan tawakal adalah magnet rezeki yang paling kuat. Dalam bulan Syakban, memperbaiki salat dan doa menjadi sangat bermakna. Karena inilah waktu persiapan menuju Ramadan, bulan di mana salat dan doa akan semakin mendominasi hari-hari kita. Jika sejak Syakban kita telah membiasakan diri menghadirkan hati dalam salat, maka di Ramadan kelak, ibadah tidak terasa berat, melainkan menjadi kebutuhan jiwa yang menenangkan dan menghidupkan. Seringkali rezeki tertahan bukan karena Allah enggan memberi, tetapi karena hati kita belum siap menerima. Salat yang khusyuk dan doa yang tulus mempersiapkan hati itu. Ia membersihkan dari kesombongan, mengikis rasa cukup diri, dan menumbuhkan kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Ketika hati telah bersih, rezeki yang datang pun akan membawa kebaikan, bukan justru menjadi sumber kesombongan dan kelalaian. Memperbaiki salat juga berarti menjaga salat dari segala bentuk kelalaian. Tidak menunda tanpa alasan, tidak meremehkan, dan tidak menjadikannya sebagai beban. Karena salat sejatinya adalah hadiah dari Allah untuk menenangkan hambanya, bukan kewajiban yang menyiksa. Ketika salat dipandang sebagai hadiah, bukan beban, maka hidup pun terasa lebih ringan dan penuh makna. Maka di bulan Syakban ini, mari kita mulai memperbaiki salat dan doa kita. Bukan untuk terlihat saleh di mata manusia, tetapi agar hidup kita lebih tenang di sisi Allah. Semoga dengan salat yang khusyuk dan doa yang tulus, Allah melapangkan rezeki kita,
memudahkan urusan kita, dan menguatkan langkah kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan, dunia dan akhirat. Silaturahmi adalah jalan rezeki yang seringkali dilupakan manusia modern. Kita sibuk mengejar dunia, tetapi lupa bahwa rezeki bukan hanya turun dari langit, melainkan juga mengalir melalui hubungan antar sesama. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi hukum langit yang penuh rahasia. Karena dalam silaturahmi, Allah mengalirkan kasih sayang, pertolongan, dan kemudahan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Menyambung silaturahmi berarti menjaga hubungan dengan hati, bukan sekadar bertukar kabar. Ia menuntut kesabaran, ketulusan, dan kerendahan hati. Kadang kita merasa benar, tetapi memilih untuk tetap merendah demi menjaga persaudaraan. Disitulah keindahan iman diuji. Karena mudah berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tetapi lebih mulia berbuat baik kepada mereka yang pernah menyakiti. Dari sikap inilah, Allah membuka pintu-pintu keberkahan yang seringkali tidak kita sangka. Namun silaturahmi sering terhalang oleh satu penyakit hati, ego. Kita ingin dihargai, ingin dipahami, ingin dimengerti, tetapi lupa untuk memahami. Ketika ego lebih besar daripada cinta, hubungan pun menjadi rapuh. Padahal, seringkali rezeki tertahan bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena putusnya hubungan. Maka memperbaiki hubungan antar sesama sejatinya adalah memperbaiki jalan rezeki itu sendiri. Memaafkan adalah kunci utama dalam menyambung silaturahmi. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan pula berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak menyimpan dendam di hati. Dendam adalah beban yang membuat jiwa sempit dan gelisah. Dan hati yang sempit sulit menerima rezeki dengan lapang. Ketika kita memaafkan, sesungguhnya kita sedang membebaskan diri sendiri dari penjara batin yang menyakitkan. Dalam memaafkan, Allah tidak meminta kita langsung sempurna. Ia hanya meminta kita berusaha. Berusaha melunakkan hati, meski perlahan. Berusaha mengikhlaskan, meski belum sepenuhnya mampu. Dan setiap usaha itu dicatat sebagai kebaikan besar di sisinya. Bahkan Rasulullah mengajarkan bahwa memaafkan akan mengangkat derajat seseorang, bukan merendahkannya. Inilah kemuliaan yang sering tidak disadari oleh manusia. Di bulan Syakban, waktu diangkatnya amal, memaafkan menjadi sangat bermakna. Betapa indahnya jika catatan amal kita terangkat dalam keadaan hati yang bersih dari dendam dan kebencian. Karena Allah tidak hanya melihat banyaknya ibadah, tetapi juga kebersihan hati. Hati yang bersih adalah wadah terbaik bagi rezeki yang penuh keberkahan. Silaturahmi juga mengajarkan kita tentang berbagi rasa. Ketika kita hadir di tengah keluarga, sahabat, dan kerabat, kita tidak hanya berbagi kabar, tetapi juga berbagi doa, semangat, dan penguatan. Dari sanalah tumbuh jaringan kasih sayang yang menjadi pelindung di saat kita lemah dan menjadi penguat di saat kita jatuh. Dan seringkali, pertolongan Allah datang melalui tangan orang-orang terdekat kita. Namun silaturahmi bukan hanya tentang datang dan pergi, tetapi tentang menjaga. Menjaga lisan agar tidak menyakiti, menjaga sikap agar tidak merendahkan, dan menjaga niat agar tetap tulus. Karena hubungan yang terjaga dengan baik akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir, bahkan ketika kita telah tiada. Dan ladang pahala inilah yang kelak menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Dalam hidup, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita dipertemukan, tetapi kita bisa memilih bagaimana bersikap kepada mereka. Memilih untuk lembut atau keras, memilih untuk memaafkan atau menyimpan dendam. Dan setiap pilihan itu memiliki dampaknya sendiri. Pilihan untuk memaafkan dan menyambung silaturahmi adalah pilihan yang membawa ketenangan, keberkahan, dan rezeki yang penuh kebaikan. Maka di bulan Syakban ini, mari kita bersihkan hati kita dari segala yang mengeruhkannya. Sambung kembali yang sempat terputus, maafkan yang pernah menyakiti, dan bukalah pintu-pintu kasih sayang. Semoga dengan silaturahmi yang terjaga dan hati yang memaafkan, Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan jiwa kita, dan menjadikan hidup kita lebih bercahaya di matanya. Mengetuk pintu langit tidak selalu harus dengan suara lantang dan kata-kata panjang. Terkadang, ia cukup dilakukan dengan hati yang tunduk, jiwa yang berserah, dan langkah kecil yang istiqomah. Seluruh amalan yang telah kita bahas bukanlah ritual kosong, melainkan jalan untuk membentuk hati agar layak menerima karunia Allah. Karena sesungguhnya, rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Sang Pemberi rezeki itu sendiri. Dalam perjalanan hidup,
kita sering terjebak pada hasil, lupa pada proses. Kita ingin cepat kaya, cepat lapang, cepat berhasil, tetapi lupa bahwa Allah menilai perjalanan, bukan hanya tujuan. Syakban hadir sebagai pengingat bahwa sebelum meminta diluaskan, kita harus lebih dulu meluaskan hati. Sebelum berharap diberi banyak, kita harus belajar bersyukur atas yang sedikit. Dan sebelum menuntut takdir berubah, kita harus lebih dulu mengubah cara kita mendekat kepada Allah. 7 amalan yang telah kita renungi bukanlah jaminan hidup tanpa masalah, tetapi jaminan bahwa dalam setiap masalah, ada cahaya yang menuntun. Karena hidup tanpa ujian bukanlah tujuan, melainkan hidup dengan iman yang kuat dalam menghadapi ujian itulah tujuan sejati. Rezeki yang paling indah bukan yang membuat kita lupa Allah, tetapi yang membuat kita semakin dekat kepadanya dalam setiap keadaan. Bulan Syakban adalah kesempatan langka yang sering datang tanpa disadari. Ia datang bukan membawa kemeriahan, tetapi membawa bisikan lembut kepada hati-hati yang mau mendengar. Bisikan untuk kembali, untuk memperbaiki, untuk membersihkan, dan untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan jiwa yang lebih tenang dan lebih bercahaya. Barang siapa memuliakan Syakban, insya Allah akan dimuliakan pula langkahnya menuju Ramadan. Kita mungkin tidak tahu bagaimana cara Allah akan melapangkan rezeki kita. Bisa jadi melalui pekerjaan, melalui orang-orang terdekat, melalui ujian, atau bahkan melalui jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Setiap sujud, setiap istighfar, setiap sedekah, dan setiap air mata yang jatuh karenanya, tidak pernah sia-sia. Seringkali kita meminta agar hidup menjadi mudah, padahal Allah ingin menjadikan kita kuat. Kita meminta agar beban diringankan, padahal Allah ingin meluaskan dada kita. Karena ketika dada telah lapang, seberat apapun beban, ia tidak lagi terasa menyesakkan. Dan disitulah letak rezeki sejati, bukan pada ringannya hidup, tetapi pada kuatnya hati menjalani hidup. Di akhir perjalanan ini, marilah kita kembali merenung sejenak. Sudahkah kita benar-benar mengetuk pintu langit dengan hati, atau hanya dengan lisan? Sudahkah kita datang kepada Allah sebagai hamba yang berharap, atau hanya sebagai manusia yang menuntut? Karena doa yang paling indah bukan yang memaksa, tetapi yang berserah. Dan rezeki yang paling berkah bukan yang membuat kita tinggi hati, tetapi yang membuat kita rendah diri di hadapannya. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Selama nafas masih ada, pintu langit masih terbuka. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah melangkah, jalan pulang selalu tersedia bagi siapapun yang mau kembali. Dan Allah, dengan segala kasih sayangnya, selalu lebih gembira menerima hamba yang kembali daripada hamba yang merasa tak pernah pergi. Semoga seluruh amalan yang telah kita bahas bukan hanya menjadi narasi indah, tetapi benar-benar menjadi cahaya yang membimbing langkah kita sehari-hari. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, bukan hanya dalam harta, tetapi juga dalam iman, kesehatan, keluarga, dan ketenangan jiwa. Karena itulah rezeki yang paling sering kita butuhkan, meski jarang kita minta dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya, mari kita tutup perjalanan ini dengan doa yang sederhana namun tulus. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, bersihkanlah hati kami, dekatkanlah kami kepadamu, dan jadikanlah hidup kami penuh keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.